Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait tentang kemampuan menyampaikan pendapat. Nah, kemampuan menyampaikan pendapat sangatlah penting, terutama bagi mahasiswa semester 5 Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar. Karena mereka sedang memasuki fase sedang sibuk-sibuknya, sedang padat-padatnya. Mereka akan sering bekerja di lapangan. Mereka akan disatukan dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan tugas secara bersama-sama, seperti sosialisasi. Nah, di sana mereka akan bekerja secara tim, sehingga kemampuan untuk menyampaikan pendapat sangatlah diperlukan. Namun kurangnya kemampuan mereka ketika diminta untuk mengutarakan pendapat, eh, hal ini membuat mereka sering merasa cemas atau panik secara berlebih ketika diminta untuk menyampaikan atau mengutarakan pendapat atau apa yang mereka pikirkan. Uh, ini mungkin disebabkan karena kurangnya pengalaman dan kurangnya partisipan ketika ada diskusi kelompok di kelas. Nah, yang awalnya dosen yang dianggap sebagai fasilitator pendidik dapat memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat atau apa yang dipikirkan oleh seorang mahasiswa. Hal ini membuat dosen mengalami kesulitan. Padahal dosen itu sering memberikan pertanyaan kepada mahasiswa untuk membantu mengembangkan skill dalam kemampuan menyampaikan pendapat. Namun ketika ada sesi tanya jawab, mereka malah ketakutan dan merasa cemas. Mereka takut untuk ditanyai. Hal ini menjadi penghambat bagi perkembangan seorang mahasiswa. Jika tidak segera diatasi, dampaknya akan merambat ke segala arah. Mahasiswa ini akan kesulitan berkomunikasi dan cenderung pasif ketika ada diskusi, apalagi ketika mereka akan keluar di lapangan. Nah, dari apa yang dipaparkan sebelumnya, ada beberapa permasalahan yang akan diangkat, yaitu yang pertama, apa saja faktor yang menyebabkan mahasiswa teknik ini sering mengalami kesulitan ketika menyampaikan pendapat. Yang kedua, bagaimana pendekatan design thinking dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kesulitan komunikasi mahasiswa teknik. Baiklah, selanjutnya yaitu tahapan design thinking, di mana terdapat 5 poin. Yang pertama itu empathize, define, idea, prototype, and test. Dan di mana studi kasus yang serupa yaitu judul Project-Based Learning Integrated with Design Thinking Approach to Improve Student Critical Thinking Skill, yang terdapat 2 poin. Poin pertama itu meningkatkan berpikir kritis dan penyampaian pendapat lewat project-based learning berbasis design thinking. Yang kedua itu menggunakan metode brainstorming, presentasi, dan diskusi kelompok selama dia meningkatkan kolaborasi dan kepercayaan diri siswa berbicara di depan umum. Dan di mana metodologi penelitian itu berisi metode-metode atau penyelesaian masalah. Di mana tadi tahapan dalam design thinking yaitu terdapat 5 poin. Poin pertama itu tahapan empati atau empathize, di mana mengumpulkan wawasan tentang penggunaan dan memahami perasaan serta masalah mereka dengan mendalam melalui observasi dan wawancara. Dan yang kedua itu tahap pendefinisian masalah atau bisa disebut dengan define. Define itu dia merumuskan masalah secara jelas dengan menganalisis informasi yang terkumpul pada tahap empati. Tentang tahap idea. Tahap idea di sini yang dimaksud ialah untuk menghasilkan ide-ide solusi, proses brainstorming dan mind mapping.
yang akan digunakan. Brainstorming yang akan dilakukan untuk mengumpulkan sebanyak ide yang dapat membantu mengatasi masalah komunikasi mahasiswa. Sedangkan mind mapping akan digunakan untuk mengorganisir ide-ide tersebut secara visual dan memiliki solusi yang paling sesuai. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih ide solusi yang telah diliputi yaitu kesesuaian dengan kebutuhan mahasiswa, kemudahan implementasi, serta potensi dampak terhadap peningkatan keterampilan komunikasi. Yang kedua, ada tahap prototype. Prototype di sini yang dimaksud ialah awal solusi akan dirancang berupa alur kerja atau SOP untuk sesi pelatihan, berbicara, dan diskusi kelompok. Alur kerja ini akan mencakup langkah-langkah praktis bagi mahasiswa untuk berlatih menyampaikan pendapat secara jelas dan efektif. Jenis prototipe yang digunakan adalah model alur kerja yang mudah dipahami dan diikuti oleh mahasiswa, serta dengan tujuan memberikan struktur yang jelas dalam pelatihan komunikasi. Yang terakhir yaitu tahap pengujian atau tes. Tahap pengujian ini yang dimaksud ialah prototipe yang telah dirancang akan diuji pada kelompok mahasiswa IT semester 5 untuk mendapatkan umpan balik terkait efektivitasnya. Metode evaluasi yang digunakan adalah observasi langsung terhadap partisipasi mahasiswa dalam sesi pelatihan, serta wawancara untuk mengukur kepuasan dan peningkatan keterampilan komunikasi mereka. Umpan balik yang dimaksud di sini ialah diperoleh akan digunakan untuk memperbaiki prototipe dan iterasi akan dilakukan untuk meningkatkan solusi yang diusulkan. Setelah prototipe terbukti efektif, langkah-langkah untuk memperluas penerapan solusi yang akan dilakukan yaitu mengimplementasikan skala yang lebih besar yang dilakukan dengan melibatkan mahasiswa teknik informatika yang masih semester 5 ke bawah sebagai mitra kolaborasi. Mahasiswa semester 5 akan berlatih menyampaikan ide melalui diskusi dan presentasi, sementara mahasiswa yang lebih muda memberikan umpan balik. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mengamati interaksi selama kegiatan dan mencatat saran perbaikan yang diberikan oleh peserta untuk meningkatkan solusi secara bertahap. Adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu design thinking ialah metode pemecahan masalah yang dalamnya terdiri dari 5 tahap yang dilakukan. Dalam studi kasus ini, untuk meningkatkan kemampuan menyampaikan pendapat dapat menggunakan pendekatan design thinking. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.